Pak Ketua mengatakan bahwa memang kalau mengkhatamkan buku ini sebulan sekali nampak berat jamaah sekalian, maka saya cari poin-poin penting dan yang menjadi banyak termasuk pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat. Sehingga babnya sama, bab solat, tapi kami carikan apa yang selama ini nampaknya di dalam masyarakat itu mungkin ada yang dianggap sunnah, ternyata tidak. Atau ada yang dianggap makruh, padahal sunnah misalnya. Maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita bahas pada sore hari ini menjelang malam ini yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika sedang sholat. Judulnya hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu dari karoha, artinya membenci. Makruh sesuatu yang dibenci, artinya lebih baik ditinggalkan karena dibenci oleh syariat. Itu maksudnya jemaah sekalian. Ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah dan lain sebagainya. Nah, poin-poin berikut ini jemaah sekalian adalah sesuatu yang makruh. Sebisa mungkin di dalam sholat tinggalkan perkara-perkara ini. Jangan sampai dilakukan. Memang dia tidak sampai ke tingkat haram, tapi bisa mengurangi nilai dari ibadah sholat yang sedang kita lakukan. Apa poin tersebut jamaah sekalian? Yang pertama, mungkin ada di antara jamaah sekalian kalau lagi sholat, itu waktu mau sujud, ngelihat pasir di tempat sujudnya, kebetulan misal belum divakum. Banyak pasir ya Pak Ketua, misalnya kita banyak pasir ternyata, habis itu dia usap-usap pasir itu agar menjadi bersih. Zaman dulu Masjid Nabawi, Masjid Quba itu belum punya keramik. Belum, Bang Jauhari, belum punya karpet. Memang masih lantainya ada yang pasir, termasuk kerikil-kerikil. Nah, ternyata jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sekarang sudah ada karpet, masih ada orang yang kalau dia mau sujud, minimal dia niup tempat sujudnya agar pasirnya itu tersingkir atau sampahnya tersingkir, atau ada yang mengusap-ngusap, digini-gininya dulu baru dia sujud. Lagi sholat. Mana dalilnya? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Termasuk dalam bab ini jamaah sekalian, para ulama termasuk kalau seseorang itu main-mainin baju. Misalnya melihat bajunya nampaknya ada ini, gini-gini, dia lagi sholat, main-mainin gini. Nah, itu perkara yang makruh. Misalnya ngancingin baju juga termasuk dimasukkan oleh para ulama. Nah, terutama jamaah sekalian, waktu mau sujud kita ngelap-ngelap atau merata-ratakan pasir atau menyingkirkan pasir atau meniup-niup debu tempat kita mau sujud. Apa kata Nabi? Dari Mu'aqib berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai mengusap kerikil ketika sedang sholat, atau mengusap pasir ketika sedang sholat, atau kalau kita sekarang tidak ada pasir mungkin sampah. Karena syariat ini jamaah sekalian akan berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Apa kata Nabi? La tamsahil hasa wa anta tusalli, kata Nabi. Wa in kunta labudda fa'ilan, kata beliau, fawahidatan taswiyatal hasa, kata beliau. Janganlah mengusap kerikil ketika sedang sholat atau mengusapin pasir. Lagi sholat. Apalagi sholat pas Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Banyak pasir kena dari angin. Waduh, pas sujud singkir-singkir. Gitu. La tamsahil hasa, kata Nabi, jangan kamu, kita semua tentunya jamaah sekalian, mengusap-ngusap kerikil
mengusap-ngusap pasir. Wa anta tusalli, kata Nabi, sementara engkau sedang solat. Kecuali kalau kita sedang duduk, kita singkirkan dulu, bersihkan duluan, enggak jadi masalah. Yang dilarang di sini waktu kita sedang solat. Wa anta tusalli. Fa in kana labudda, kata Nabi, fa'ilan, jika engkau terpaksa melakukannya, kalau enggak disingkirkan ini bisa mengganggu jidat, bisa ngecap di sini, misal gitu kan. Maka kata beliau, fawahidatan taswiyatal hasa, kata beliau, maka cukup lakukan satu kali saja. Oh, ini terpaksa ini, kalau enggak sakit ini jidat, gitu kan Pak Ketua, sakit jidat, paksa singkirkan dulu. Begitu. Udah sekali. Fawahidatan, kata Nabi, maka kerjakan. Kalau terpaksa, maka lakukan sekali, kata beliau, hanya untuk meratakannya saja. Itu jamaah sekalian. Ini poin yang pertama. Maka kalau tidak, jamaah sekalian, tahan-tahanlah kalau sedikit-sedikit ada debu itu. Karena nanti insya Allah debu-debu yang menempel di jidat-jidat kita, sampah-sampah yang menempel di jidat-jidat kita itu nanti, itu akan menjadi saksi atas solat-solat yang kita lakukan nanti di hari kiamat. Nah, maka jamaah sekalian, sunnahnya jangan diusap. Assalamualaikum warahmatullah, tangan nggak usah gerak. Nanti makruh berikutnya, salah satunya dilarang oleh Nabi, yaitu memberi isyarat di dalam solat tatkala mengucapkan salam. Ada orang assalamualaikum warahmatullah, ya kan, ikut tangannya nih, langsung salaman. Mana dalilnya? Ada nggak dalil begini? Karena ini sholat jamaah sekalian, sebisa mungkin ambil dalil yang terkuat. Walaupun sebagian ulama membolehkan memakai dalil dhaif, tapi apa kata Allah dalam surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya nanti, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kalimat ahsanu amala. Coba nanti kalau kita buka tafsir itu jamaah sekalian, ambil yang terbaiknya. Jadi kalau ada yang cukup, nilai baik sekali, atau unggul misalnya, kira-kira jamaah sekalian pingin nilai yang mana? Hanya orang yang agak-agak saja. Kalau ada pilihan baik, ada baik sekali, dia malah ngambil baik. Pasti orang pingin yang baik sekali. Nah, itu jamaah sekalian sebisa mungkin. Maka salat, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata beliau. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus bagaimana? Nabi sudah jauh meninggalkan kita, maka lihat bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Itulah yang kita bahas jamaah sekalian. Nah, mohon maaf nanti misalnya, nanti termasuk menggerak-gerakkan tangan. Tapi kalau misal ada yang menggerak-gerakkan tangan seperti ini, ada nggak dalilnya? Nanti kita bahas. Nah, itu jamaah sekalian, nanti kita bahas. Ini yang pertama dulu, pelan-pelan kita. Namanya sudah lansia semua ini. Jangan buru-buru. Ya Pak Haji Muji ya. Karena kata Pak Haji Muji itu, hari ini ingat Ustaz, besok lupa lagi, kata beliau. Itu. Tapi luar biasa, tekun ya, tekun, udah bertahun-tahun belajar terus. Tidak apa-apa. Adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Amal termasuk yang cintai Allah itu yang sedikit tapi terus menerus. Istiqamah. Nah, itu istiqamah. Nah, jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi usahakan jamaah sekalian jangan musap-musap kerikil, musap-musap pasir di waktu mau sujud. Kemudian apa kata beliau juga? Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah," kata Rasulullah, jika kalian seseorang atau jika seseorang dari kalian berdiri melakukan salat, kata Nabi, fa inna rahmata tuwajihuhu fala yamsahil haso, kata beliau, maka tatkala kita sedang sholat itu jamaah sekalian, kita sedang berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kata beliau, fala tamsahil haso, fala yamsahil haso, maka janganlah ia mengusap kerikil.
termasuk dalam kiasan sini mengusap pasir dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang disimpulkan oleh para ulama termasuk bab makruh apabila kita melakukan ini di dalam sholat. Maka jauhi jamaah sekalian. Kalau bisa enggak usah. Nah, itu jamaah sekalian. Kalau terpaksa apa kata Nabi? Maka cukup sekali saja. Berikutnya yang kedua jamaah sekalian, mungkin ada juga orang yang sholat, waktu sholat itu suka ngelirik-ngelirik dia, Allahu Akbar, tapi ngeliriknya bukan ke samping. Memang kalau ngelirik ke samping makruh juga ada, makruh juga, makruh. Tapi jauh lebih makruh lagi, bahkan diancam oleh Rasulullah SAW, kalau seseorang sedang sholat ngeliat-ngeliat ke atas. Itu jamaah sekalian, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Anak-anak ribut kebetulan di atas, yang lihat dia misalnya gitu, kebetulan kelihatan misalnya. Atau ternyata dia lagi lihat tukang lagi benerin misalnya apa, nah atas kita itu Pak Haji Budiman, itu lah, dia lihat-lihat gini. Ini juga jamaah sekalian makruh. Jumhur mengatakan makruh, walaupun sebagian ada yang mengatakan haram. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi di waktu kita sholat, Nabi memerintahkan pandangan kita kemana? Ke arah sujud. Itu jamaah sekalian. Maka lawannya apa? Ngarah ke atas. Maka sebagian ada yang mengharamkan, tapi mayoritas jumhur memakruhkannya. Nggak boleh jamaah sekalian ngatap-ngatap ke atas gitu. Ini kok story. Apa dalilnya jamaah sekalian? Abu Hurairah, sahabat, salah satu sahabat yang mencintai kucing dan banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tukhtafanna absaruhum, kata Nabi. Dari Abu Hurairah, hendaklah, kata beliau, ini larangan keras ini, walaupun menurut para ulama ini makruh hampir mendekati haram, tapi saking jangan, gitu. Bagaimana perkaranya? Hendaklah orang-orang itu, kata Nabi, menghentikan melihat ke atas ketika mereka sedang sholat. Kenapa? Kalau tidak, kata beliau, au la tukhtafanna absaruhum, kata beliau, kalau mereka tidak menghentikan mandang-mandang ke atas waktu sholat, maka kalau tidak, kata beliau, penglihatan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna absar di sini jamaah sekalian, bisa jadi walaupun bukan matanya yang dicabut sama Allah langsung, tapi absar, basirah. Basirah itu pandangan hati, sehingga untuk melihat kebenaran itu susah, melihat mana yang buruk itu susah, sehingga itulah yang terjadi halal haram hantam. Kenapa? Karena basirahnya enggak lagi main. Sehingga kalau orang yang basirah jamaah sekalian hilang, dicabut oleh Allah, maka justru banyak keburukan, penyakit hati yang datang. Sombong datang, iri dengki datang, suuzon datang, mudah cemburu datang, macam-macam. Kenapa? Absar, basirah, bukan ain di sini dimaksudkan. Allah cabut pandangan-pandangan batinnya, Allah cabut. Atau bisa jadi jamaah sekalian matanya memang Allah hilangkan sehingga tidak mampu lagi melihat kebaikan-kebaikan. Sehingga jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini walaupun secara maknanya kita melihat dengan mata, tetapi Allah akan secara ininya jamaah sekalian, hakikinya, mohon maaf, hakikinya kita memandang dengan mata, tetapi secara maknawi Allah cabut penglihatan kita. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang-orang yang kita kasih kebaikan, kita berikan misalnya nasihat-nasihat kebaikan, dia nggak mau tahu, berarti salah satu pandangan kebaikannya Allah sudah cabut.
Nah, itu jamaah sekalian. Maka dua makna di sini, bisa benar-benar matanya yang Allah cabut, atau secara maknawinya Allah cabut pandangan-pandangan tentang kebaikannya. Nah, maka jamaah sekalian, yang jelas entah apa di hikmah di balik itu, Nabi melarang kita nggak usah bertanya-tanya apa hikmahnya, nggak usah, karena tidak semua syariat itu mesti harus sesuai dengan akal kita. Apa contohnya? Contohnya kalau kita wudhu jamaah sekalian, mohon maaf, yang buang angin pantat atau yang kencing adalah kemaluan depan kita, tapi waktu kita wudhu tidak dibasuh kedua kemaluan itu, yang dibasuh wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, dan seterusnya. Bahkan, mohon maaf jamaah sekalian, pantat yang kentut tidak disentuh. Artinya apa? Kalau mau kita akal-akalan, artinya masuk akal, kenapa? Kenapa kok bukan pantat yang dibasuh? Padahal dia yang mengeluarkan angin. Nah, kan begitu. Contoh misalnya lagi jamaah sekalian, termasuk perkataan Imam Ali. Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan bahwa termasuk mengusap khuf. Nanti jamaah sekalian, kalau bab wudu, tapi tidak saya singgung di sini, khawatir nanti nanti khawatir membingungkan jamaah sekalian. Tapi saya hanya menyinggung saja. Dalam fikih, boleh seseorang itu kalau wudu, waktu membasuh kaki, dia tidak melepaskan khuf namanya. Nanti silahkan aja jamaah sekalian, bolehlah searching atau carilah di mana referensi. Namanya khuf. Khuf itu sepatu yang kayak sepatu polisi itu, yang tingginya sampai menutupi mata kaki, atau sepatunya TNI. Ini cocok nih kalau untuk para TNI, para polisi yang sepatunya tinggi nutup. Itu mereka dibolehkan nanti jamaah sekalian, tapi ada syarat-syaratnya nanti. Saya hanya menyinggung misal ini, bahwa yang namanya syariat itu tidak harus melulu sesuai dengan akal kita. Itu maksud saya. Contoh waktu kita wudhu, mengusap khuf boleh. Sepatunya nggak usah dilepas, tapi cukup diusap di atasnya saja. Mengusap khuf namanya. Waktu membasuh kaki, sepatunya nggak dilepas, tapi cukup diusap saja di atasnya. Setelah itu dia doa. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya syarat itu harus disesuaikan dengan akal, maka yang paling masuk akal adalah waktu membasuh khuf, itu adalah telapaknya, bukan atasnya. Itu maksudnya jamaah sekalian. Artinya tidak semua syariat itu harus disesuaikan dengan akal kita. Itu maksudnya jamaah sekalian. Nah, ini tadi. Maka kita dilarang oleh Rasulullah sebagai umatnya yang ingin bersama beliau, ingin melihat wajah beliau nanti di hari kiamat, ikuti saja perintah beliau. Beliau mengancam orang-orang yang sholat sambil matanya mandang-mandang ke atas. Udah, taati itu. Kenapa jamaah sekalian? Mungkin juga bisa mengurangi kekhusyuan, matanya kemana-mana ke atas dan seterusnya. Termasuk memandang dinding atas, dinding bawah, dan seterusnya. Matanya keliling. Itu tidak boleh jamaah sekalian. Ini yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, waktu sholat, maka benar juga, dulu pernah Pak Ketua, kita tempel itu, ada peringatan, bagi yang memakai kaos atau baju bertulis, harap di sok belakang dulu ya Pak ya. Memang ada dalil yang landasi itu. Kenapa? Karena jamaah sekalian, kadang-kadang orang yang di depan kita itu, kita lagi sholat, Allahu Akbar, apa lu lihat-lihat dasar jelek, katanya kan gitu. Di depan kita terbayang ini kurang ajar nih. Ya orang yang sedang sholat nih bawa kaos bertulis begini nih, atau macam-macam, ya kan? Nah, coblos nomor 2 katanya, kebayang pula misalnya coblos nomor 1, coblos nomor 3 katanya. Nah, ternyata jamaah sekalian, makruh kita memandang ke tempat tersebut. Nah, maka Nabi pernah dikasih oleh seorang bernama Abu Jaham sajadah. Sajadahnya itu banyak coraknya. Tidak dijelaskan di sini coraknya seperti apa. Yang jelas Nabi terganggu dengan corak sajadah tersebut. Kalau sekarang jamaah sekalian mungkin coraknya macam-macam. Oke, kalau sejarah nggak banyak corak sekarang. Yang banyak corak itu mukena. Mulai dari merah, putih, emas, semuanya. Ada yang banyak ini ya, gambar bunga dan lain sebagainya. Itu juga agak mengganggu jamaah sekalian sebenarnya. Mukena itu cukup yang polos saja sebenarnya. Nah, maka Rasulullah SAW
menyuruh Aisyah untuk mengembalikan sejadah yang melenakan beliau, karena banyak coraknya itu dikembalikan kepada Abu Jaham yang memberi sejadah tersebut. Nah, maka wajar juga kalau seandainya jamaah kita, Mas, tulisannya kayaknya mengganggu saya sholat, boleh minta tolong di saf paling belakang. Itu. Bahkan saya pernah ketemu tuh Pak Ketua, saya lupa masjidnya itu. Masjidnya bagus, jadi takmirnya itu menyediakan beberapa jubah sama rompi. Saya tanya, Pak Ketua, saya paham maksudnya Pak Ketua masjid, ini rompi sama jubah ini bergelaitan di belakang sini untuk apa? Saya bilang, ini Ustadz, katanya, untuk kami kalau lihat ada anak muda, katanya, pakai yang tulisan-tulisan itu, maka kami suruh pakai rompi atau pakai jubah, kata beliau. Oh, ini kreatif, bagus. Nah, bisa jadi misalnya kalau memang banyak, tapi insya Allah di Muhajirin ini sudah pada paham semua. Tapi sesekali memang muncul kadang-kadang ya tulisan yang ternyata menyibukkan kita dari sholat, kebayang sehingga tek gitu ya melihat itu semua. Mana dalil tentang itu semua jamaah sekalian? Ini termasuk sejadah dulu. Apa kata Nabi? Syaghalatni a'lamu hadhihi, kata beliau, idhabu biha ila Abi Jahmin waqtuni bi anbijaniyatih, kata beliau. Gambar-gambar ini, kata beliau, berkata, Rasul berkata kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ini gambar-gambar yang ada di sejadah ini, kata beliau, mengganggu perhatianku dalam sholat. Idhabu, kata beliau, biha ila Abi Jaham, tolong kembalikan, kata beliau, kepada Abu Jaham, bukan Abu Jahim, Abu Jaham, Jahmin ya, yang telah memberi sejadah tersebut sebagai hadiah kepada Nabi. Tapi ternyata Nabi tidak suka menyibukkan dirinya. Kemudian kata beliau, tukarkanlah dengan sajadah yang tidak bergambar, yang tidak bermotif. Nah, maka jamaah sekalian, ulama menyimpulkan hadis riwayat Bukhari Muslim, dengan dalil ini kita makruh kalau lagi sholat memandang ke tempat hal-hal yang melenakan atau sejadah yang melenakan atau misalnya lantai yang melenakan dan seterusnya. Maka jamaah sekalian disunahkan ambil atau ditutup sekalian. Nah, itu. Kemudian yang kedua, aniti, kata Nabi, Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Aisyah mempunyai tirai. Ada tirai Aisyah di rumah beliau, jamaah sekalian, itu ada tirai tipis, tapi ada motif-motifnya. Nabi sholat sunnah, kemudian Nabi terbayang, apalagi orang yang sholat di depan kita, ternyata ada tulisan, jamaah sekalian, lebih berhak lagi kita singkirkan. Nabi nyuruh Aisyah, apa kata Aisyah? Aniti anna kiramati hada, kata beliau, fa innahu la tazalu tasawwuhu ta'riduni fi salati, kata beliau. Orang Aisyah, turunkanlah tiraimu ini, kata Nabi, karena gambar-gambarnya, motif-motifnya itu, taswir, gambar-gambarnya terus terbayang-bayang dalam sholatku, kata beliau. Maka dijelaskan di sini jamaah sekalian, ternyata hanya garis-garis sebenarnya, di garis-garis motif-motif itu Nabi nggak suka, disuruh disingkirkan. Apalagi jamaah sekalian, kalau misal tirai itu bertulis-tulis atau gambar-gambar capres misalnya, gambar-gambar caleg misalnya, dibawa-bawa ke masjid. Nah, maka jamaah sekalian, makruh. Orang yang membawa itu berhak kita tegur, berhak kita nasihati, jangan tersinggung. Nah, itu. Kalau belum paham, nasihatin baik-baik. Jangan nanti dia tidak mau lagi sholat berjamaah nanti ke masjid kita gara-gara teguran kita. Nasihat baik-baik. Kalau dia nggak terima, udah hak dia. Artinya salah satu orang yang tidak mau diluruskan itu adalah ciri dari kesombongan, batrul haqqi wa ghamtun nas. Nah, maka jamaah sekalian, ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu makruh salat dengan sajadah atau pandangan-pandangan yang melenakan, tempat yang melenakan. Berikutnya jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, sebagian ulama, tapi ikhtilaf, jangan salah faham, ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat para ulama. Sebagian memakruhkan karena Nabi dalam sholat itu lebih membuka mata,
waktu sholat, memandang ke arah tempat sujud. Maka sebagian ulama memakruhkan kalau kita sholat itu Allahu Akbar, ngejem matanya. Itu ada kan yang sholat ngejem gitu, ngejem terus. Itu ada yang sholatnya suka ngejem gitu, ada kan? Nah itu nanti usahakan jamaah sekalian dibuka. Ini tapi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama itu membolehkan, termasuk Ibnul Qayyim, membolehkan kalau seandainya dengan membuka mata ternyata pas dia buka ini tampak gangguan, banyak orang lari-lari sana sini, habis itu mengganggu hafalannya misalnya, maka dengan menjamkan mata ternyata menambah khusyuk salatnya, maka tidak mengapa. Nah itu, tapi jamaah sekalian lebih afdalnya buka matanya. Nah itu jamaah sekalian, masih ikhtilaf kalau dalam menutup dan membuka mata ini. Itu yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian, memberi isyarat tangan ketika salam. Itu tadi yang saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau zaman dulu banyak gerakan-gerakan, zaman sekarang itu nampaknya Assalamualaikum dengan menginikan tangan. Itu coba nanti kalau kami ini mungkin dikasih dalil jamaah sekalian, tapi setahu kami tidak ada dasar yang melandasi itu. Nah makanya kalau belum ada dalil, apalagi misal memang nggak ketemu dalilnya, jangan diamalkan lagi, jangan diamalkan lagi. Nah itu misal Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu sambil main-main misalnya tangannya seperti itu. Maka jamaah sekalian melihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jabir bin Samurah meriwayatkan, kami sholat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, apa kata beliau? Ini hadisnya. Ma balu haula'i yusallimuna bi aidihim, kata Nabi. Mengapa orang-orang itu, kata Nabi, memberi salam sambil menggerakkan tangan, kata beliau. Mengucapkan salam, fil alamina innaka hamidun majid. Gitu. Waktu salam ini, ketika salam kata beliau. Ma balu haula yusallimuna bi aydihim ka'annaha adnabu khaylin shumsin. Innama yakfi ahadakum ay yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqulu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa kata beliau? Mengapa orang-orang itu, kata beliau, memberi salam sambil menggerakkan tangan? Nah itu seperti ekor kuda liar, kata beliau. Ini juga termasuk ikhtilaf para ulama, apakah yang menggerak-gerakkan begini atau yang menggerakkan gini. Itu jamaah sekalian, cukuplah, kata Nabi, dengan meletakkan tangan di atas pahanya saja, cukup saja. Pas fil alamina innaka hamidun majid, letakkan saja di atas ini, kata beliau, fakhidhihi. Kemudian summa, lalu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu aja bang, nggak usah gerak-gerak ini. Ini nggak usah gerak-gerak. Itu. Nah mohon maaf, saya nggak nyindir-nyindir nggak, tapi memang ada sebagian orang yang begitu. Nah kalau memang dia punya dalilnya, misalnya, monggo didiskusikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, apalagi misal, mohon maaf, misal kalau kita cuma ikut-ikutan misalnya, itu jangan. Nah itu jamaah sekalian, hadis ini riwayat Imam Nasai dan yang lainnya. Itu jamaah sekalian. Yang keberapa ini Pak? Yang keempat. Ya masih banyak ini sebenarnya. Khawatir mesti ada udah tanya jawab nih sekarang, tapi nanggung ya. Berikutnya jamaah sekalian, maka kemarin waktu kita COVID-19 itu kan banyak perdebatan. Memang betul yang mengatakan makruh nutup mulut di waktu sholat itu betul, memang ada dasarnya. Tapi kalau misalnya darurat, maka syariat itu membolehkan. Itu juga perlu dipahami. Kemarin kan ada virus, ada COVID, boleh. Itu memang hukum asalnya makruh. Tapi jamaah sekalian, jangankan makruh, sesuatu yang haram karena gara-gara darurat itu bisa menjadi halal. Itulah contohnya, misalnya orang yang sedang berpuasa
dipaksa oleh penjahat untuk berbuka, kalau enggak dibunuh dia. Akhirnya bukalah dia makan. Boleh jadinya. Kenapa? Karena dipaksa. Kalau enggak, maka nyawanya akan menjadi terancam. Contoh lagi, misal sering kita dengar, seseorang misalnya atau siapapun yang tersesat di hutan belantara, lagi hiking, lagi kemahan, habis bekal, HP susah, sinyal enggak ada makanan, cari ayam susah, adanya babi, akhirnya keroyok barang-barang, pokoknya untuk bertahan hidup, disembelihlah babi itu, dimasak sama mereka, dibakar dan seterusnya. Boleh. Padahal haramnya babi, jamaah sekalian, itu haramnya level pertama, mughalazah. Najisnya itu najis mughalazah, mutawassithah, mukhaffafah. Tapi boleh kalau dalam keadaan darurat, apalagi kalau cuman makruh. Nah, itu jamaah sekalian, apalagi cuman makruh. Nah, maka kalau misalnya dia lagi pilek, kalau misalnya pilek misalnya ternyata bisa cepat menularkan kepada orang lain, udah dia pakai masker, khawatir yang lain tertular, boleh jadinya. Tapi hukum asalnya kalau nggak ada sebab, ini sudah normal, misalnya dia juga nggak pilek, orang-orang juga nggak pilek, normal biasa, makruh hukumnya, lebih baik dihindari. Nah, gitu jamaah sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menurunkan kain ke bawah dalam solat, dan juga melarang seseorang menutup mulutnya ketika sedang solat. Ini dalilnya jamaah sekalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Langsung berikutnya jamaah sekalian, karena waktu. Makruh juga jamaah sekalian, makruh nih. Nah, ini kalau yang sering berpuasa mungkin nih, Bang Muhyiddin sering puasa misalnya kan gitu. Gimana misalnya Bang Muhyiddin lagi makan, kemudian Pak RT qomat, ini makanan lagi terhidang ini, hentikan kemudian pergi sholat atau lanjut? Itu jamaah sekalian. Ternyata jamaah sekalian, lanjut itu yang benar. Walaupun Pak RT Allah, Bang Muhyiddin lagi makan enak, semuanya lagi selera betul makannya nih. Nanti nggak apa-apa Mas Bok. Ada nggak dalilnya? Ada. Bahkan jamaah sekalian, kita udah lapar nih, dihidangkan, habis buka puasa dihidangin misalnya, qomat Pak RT, ini gimana ini? Sholat dulu aja, makan dulu. Kenapa? Justru kalau misalnya dia tinggalkan sudah terhidang, apalagi mulai sudah dicicip-cicipi, dan itu sangat menarik, kemudian dia tinggalkan sholat, mulai kebayang-bayang nanti. Apalagi itu boleh taboh, kata Pak Haji. Itu mana dalil ini semua jamaah sekalian? Maka jumhur sepakat ini ya, jumhur. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'al asya'u," kata beliau, "wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'," kata beliau. Memang asbabul wurudnya hadis ini untuk makan malam. Untuk makan malam. Entah habis maghrib atau habis isya. Makan malam versi Indonesia beda-beda. Versi macam-macam ya, beda-beda. Ada yang habis maghrib makan malamnya, ada yang habis isya. Kata beliau, apabila makan malam telah dihidangkan, apalagi habis buka puasa Pak Ketua, udah dihidangin. Oh, makan ada kepiting, ada ininya, ikan apa, bawalnya segala macam, enak-enak, udah dihidangin. Nah, idza wudi'al asya, kata Nabi, apabila makan malam sudah dihidangkan, sudah terhidangkan, apalagi kalau sudah makan, dan iqamat sholat sudah dikumandangkan, kata beliau, maka fabda'u bil asya, dulukan makan dulu, kata beliau. Ini dalilnya jamaah sekalian, dulukan makan. Gak apa-apa, syariat itu jamaah sekalian, itu sebenarnya simple. Tapi sesuaikan juga, kalau makan malamnya habis maghrib, lihat, jangan-jangan makannya kelamaan, masuk waktu isya. Ini lalai juga. Tapi silakan, diinikan dulu. Secukupnya nggak apa-apa, karena waktu sholat misalnya mau ini, silakan, nggak apa-apa. Fabda'u bil asya, bahkan Nabi menganjurkan silakan dulukan makan itu. Ini hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Bahkan jamaah sekalian, seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, atau disebut Ibnu Umar namanya. Imam Nafi' meriwayatkan bahwa
Ibnu Umar pernah dihidangkan makanan. Ibnu Umar. Ini sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang luar biasa. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar pernah dihidangkan makanan, lalu iqamat salat dikumandangkan. Qomat, kumandang. Beliau sedang dihidangkan makanan, kemudian qomat. Sahabat ada yang qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sahabat luar biasa. Maka kata Imam Nafi, maka Ibnu Umar menyelesaikan makannya terlebih dahulu, walaupun telah mendengar bacaan imam. Imamnya sudah alhamdulillahirabbil alamin, Ibnu Umar terus saja makan, selesaikan dulu. Nah, ini menjadi dalil juga jamaah sekalian, hadis riwayat Bukhari. Kalau ini menjadi dalil juga boleh. Tapi kalau dia bisa nahan, nggak apa-apa. Tapi para ulama menjadikan ini makruh kalau dia lagi dihidangkan makanan, kemudian malah pergi sholat. Jadi makruh sholatnya. Nah, itu maksudnya jamaah sekalian. Dulu kan. Itu. Jamaah sekalian kan ada Allah SWT. Makruh berikutnya. Nah, siapa di antara jamaah sekarang yang sering begini nih? Apa berikutnya jamaah sekalian? Waktu sholat dia nahan-nahan kentut, nahan-nahan kencing, nahan-nahan BAB. Udahlah, daripada saya masbuk katanya, akhirnya udahlah tahan-tahan sambil goyang-goyang badannya, padahal nahan BAB, nahan kencing. Apa kata beliau? Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sauban bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun, kata Nabi, 3 orang, la yahillu li ahadin ay yaf'alahunna, tidak boleh melakukan ini. 3 orang ini jangan. 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Siapa saja 3 orang itu jamaah sekalian? La ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum, kata beliau. Yang pertama, enggak boleh seseorang yang ngimamin doa, atau dia ngimamin, habis itu dia mimpin doa, dia berdoa tapi tidak melibatkan makmumnya, tidak melibatkan orang lain yang mengamininya. Maksudnya gimana jamaah? Dia doa tapi untuk dirinya sendiri. Enggak boleh, kata Nabi, enggak boleh nih orang nih yang begini nih. Contoh misalnya, maka kalau mimpin doa itu jamaah sekalian, dalam ilmu bahasa Arab mesti dirubah dhamirnya. Kalau saya, jadi kami, Pak. Contoh, Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk dia sendiri. Mesti dirubah dhamirnya, kata gantinya dirubah. Apa rubahnya? Allahumma ufir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ganti semua. Allahumma ufir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina. Rubah semua. Jadi na semua. Kalau dia ni, i, ni, li, itu dia sendiri, enggak usah diaminin. Tapi Ustaz, kami enggak tahu bahasa Arab. Jadi kriteria kalau dia Allahumma firli, dia sendiri enggak usah diaminin. Gitu ya. Atau dia banyak dhamir i, itu dia sendiri berarti. Tapi kalau dhamirnya na, itu barang-barang nih, kita juga dilibatin. Amin kan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Berarti rame-rame. Itu dilibatkan. Jadi mimpin doa itu juga berat jamaah sekalian. Nah, tidak boleh kata Nabi, seseorang yang mimpin doa itu tidak melibatkan orang-orang yang mengaminkannya atau makmum yang lainnya. Tidak boleh, itu satu. Kemudian kata beliau, fa'in fala faqad khanahum. Kalau dia melakukan itu, kata Nabi, maka dia telah berkhianat kepada makmumnya. Nah, itu. Wala yanzuru fi qa'rin baitin qabla an yasta'dina fa'in fala faqad dakhala, kata beliau. Ini yang kedua. Hati-hati. Meskipun kita kawan akrabnya jamaah sekalian, meskipun kita biasa dengan orang tersebut, penghuni rumah tersebut, nggak boleh kata Nabi, termasuk ini adab seorang muslim.
Khawatir jamaah sekalian, kalau ternyata hari itu beda suasananya. Misalnya ada saudara kita ternyata kecurian, yang masuk saudara kita ini yang biasa masuk. Nah, misalnya jamaah sekalian, maka kata Nabi, janganlah memandang ke dalam rumah orang lain, kata beliau, ngintip-ngintip. Assalamualaikum, siapa ni? Tak jawab. Assalamualaikum, siapa ni? Habis itu diintipnya dari jendela, naik-naik pulang ke atas dari pelapon. Tak boleh. Kata Nabi, tidak boleh melihat-lihat ke dalam rumah orang lain, kata beliau, sebelum diberi izin. Khawatir nanti ternyata istrinya baru keluar dari kamar mandi. Iya kan, ngintip-ngintip. Walaupun biasa dia dengan rumah itu, tapi khawatir suatu saat, istrinya lagi nggak pakai jilbab, pakai you can see aja, langsung lari. Nggak dengar kan tadi? Ngintip-ngintip. Maka nggak boleh jamaah sekalian. Walaupun misalnya saya dengan Pak Ketua akrab, saya dengan Pak De Suhar misalnya, pas saya ngetuk, ngintip mana Pak De ini, ngintip, gitu. Tapi kalau memang kelihatan dari misalnya ada luar, tunggu saja. Kalau jamaah sekalian ingin, apalagi misalnya ngantarin undangan segala macam, cukup 3 kali saja. Kalau mau taruh di bawah rumahnya silahkan. Walaupun itu nampaknya agak kurang sopan ya. Tapi kalau misalnya terpaksa karena susah ditemui, nggak apa-apa. Bismillah. Habis itu mungkin kita WA, Pak, mohon maaf undangan saya taruh di bawah pintu misalnya. Bukan berarti tidak menghormati, tapi mohon maaf kami taruhkan karena susah menemui misalnya. Nggak apa-apa. Atau terpaksa kita taruh begitu. Tapi kalau misalnya jamaah sekalian, adabnya itu, kalau kita datang bertamu, Assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau tidak mendapati orang menjawab salam atau membukakan pintu, maka 2 pilihannya, kita tetap menunggu atau kita tinggalkan pergi. Itu saja jamaah sekalian. Nah, udah azan lagi. Kalau dia tetap melakukan, kata Nabi, ngintip-ngintip, ngeliat-ngeliat ke dalam itu, masih melakukan itu tanpa seizin pemiliknya, maka kata beliau, apa? Fa'in fa'ala faqad dakhala. Maka orang tersebut sama dengan sudah masuk ke rumah tersebut. Nah itu, khawatir nanti jamaah sekalian, ternyata ada orang kemalingan. Siapa kata tetangga? Kayaknya sih dia itu tadi kata ngintip-ngintip rumah bapak. Kawan akrab dia, bisa menimbulkan suuzon, bisa pecah silaturahim, bahaya. Nah, itu banyak jamaah sekalian. Yang ketiga, karena sudah azan, apa kata beliau? Wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf, kata Nabi. Janganlah seseorang mengerjakan sholat sedangkan ia menahan buang air kecil, menahan kencing. Termasuk di hadis yang lain adalah la yusalli bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, kata Nabi. Termasuk jangan juga dia lagi sholat menahan air kencing dan juga menahan buang air besar dan juga buang air kecil. Termasuk menahan kentut di sini jamaah sekalian. Maka 3 yang tidak boleh. 1, nggak boleh kita mengimami suatu kaum berdoa mimpin doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan yang lain. Yang kedua, tidak boleh melihat-lihat ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya. Kalau dia melakukan itu, maka dia sudah masuk ke rumah tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh sholat sementara menahan air kencing, menahan BAB, dan menahan kentut. Nah itu jamaah sekalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Mana Pak Ketua? Kita beri pertanyaan atau tidak? Masih ada waktu? Satu aja ya. Udah tidak apa-apa ya, silakan. Apa? Qauli. Ya. Hadis qauli. Ya, saya pernah dengar katanya ada ketentuan dalam tidak boleh bersuara apa itu. Oh, hadis ngomong berbicara tentang berbicara dalam sholat. Qauli, maksudnya begini, kalau sholat itu tidak boleh diam, tidak boleh dalam hati kalau masalah itu. Oh, namanya lafaz. Ya. Oke. Nggak boleh kita sholat itu diam dalam hati aja. Betul. Memang salah satu itu dimakruhkan jamaah sekalian kalau dalam sholat itu membaca dalam hati. Kenapa? Karena yang namanya membaca itu minimal menggerakkan bibir. Walaupun hanya dirinya sendiri yang mendengar itu tidak masalah. Nah itu kalau misalnya dia hanya baca diam aja gitu, makruh memang.
Itu sebabnya melafazkan walaupun tidak keras. Lafazkan walaupun dia sholat sendirian. Minimal menggerak-gerakkan bibir. Ya, betul. Bang Hidung bertanya tadi. Oh, cukup ya. Oke, silakan. Kita kapten. Boleh jauh padanya atau jauh sekali. Hukumnya makan kepiting dalam Islam. Hukumnya makan kepiting dalam Islam. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Hanya yang berbeda pendapat dalam mazhab itu kepiting yang hidup di dua tempat. Tapi kalau kepiting yang hidup di laut normal, itu jumhur mengatakan itu boleh dan halal. Oke, nanti lebih detailnya hadis-hadisnya minggu depan. Insyaallah. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Nanti Pak. Nanti ya. Baik jamaah sekalian. Kurang waktu kita ya. Baik. Enggak apa-apa Wak, nanti kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.